Hai, saya Lutfia Rifatul Karisma. Di sini saya akan menjelaskan apa sih daur air itu, tahapan apa saja yang dilalui, dan bagaimanakah prosesnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Air memberi kehidupan pada semua makhluk hidup di dunia. Air juga senantiasa tersedia di bumi karena mengalami daur atau siklus. Daur air dikenal dengan istilah siklus hidrologi. Daur air adalah siklus air dari atmosfer menuju bumi, lalu kembali lagi ke atmosfer. Nah, contoh sumber air yang ada di permukaan bumi itu apa saja? Meliputi sungai, danau, samudra, dan mata air. Siklus hidrologi terbagi menjadi beberapa proses rangkaian yang saling berkaitan. Tahapan ini membentuk pola memutar dan terjadi secara terus-menerus sehingga disebut sebagai siklus. Tahapannya yaitu evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Bagaimana daur air dapat terjadi? Pertama, air yang ada di permukaan bumi seperti laut, sungai, dan danau mengalami penguapan karena terkena panas matahari. Tahap ini dinamakan evaporasi. Air yang terkandung dalam tumbuhan juga mengalami penguapan yang disebut dengan transpirasi. Uap air kemudian naik menuju atmosfer bumi. Semakin tinggi dari permukaan bumi, maka uap air tersebut akan mengalami pendinginan sehingga membentuk titik-titik air. Proses perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air disebut dengan kondensasi. Kumpulan titik-titik air tersebut kemudian akan membentuk gumpalan awan. Jika kondensasi terus berlangsung, titik-titik air yang membentuk awan akan semakin banyak. Awan yang mengandung banyak titik-titik air akan menjadi lebih berat. Jika awan tidak mampu lagi menampung air, maka titik-titik air itu akan jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan. Proses ini disebut presipitasi. Air tersebut akan sampai ke permukaan bumi. Proses menyerapnya air ke dalam tanah disebut infiltrasi. Air yang ada di permukaan bumi selanjutnya akan menguap kembali karena pengaruh panas matahari. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.